Di iNewsroom masih bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal melaporkan 3 saksi atas nama AF, Dede, dan Liga Akbar ke Polres Cirebon Kota. Hal tersebut dilakukan karena keterangan saksi dinilai memberatkan Saka. Didampingi dengan kuasa hukumnya, Saka Tatal mendatangi Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Minggu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk melaporkan 3 saksi yaitu AF, Dede, dan Liga Akbar karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka. Selain itu, pelaporan ketiga saksi juga akan digunakan untuk melengkapi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Keputusan untuk melaporkan AF dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan. Sedangkan AF dan Dede tidak pernah hadir di pengadilan. Apakah dia mampu melihat dengan jarak 100 meter dengan menyebutkan satu persatu nama? Kalau dia gentle harusnya dia hadir. Kenapa jaksa tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut? Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk pertama kalinya, orang tua dari terpidana yang masih ditahan menyatakan yakin putranya tidak bersalah. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya tidak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Jadi semua bilang begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka ada di tidur pada tanggal 7. Baik Bu ya, baik. Jadi sekarang ini ibu siapa? Ibunya Kak. Ibunya Eka. Eka. Bagaimana cerita ibu tentang itu? Paginya tuh saya tanya, Kak kamu dari mana? Tiba-tiba Pak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya? Malam Minggu. Malam Minggu, tanggal 7 Agustus itu, 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama ke rumahnya di Warning, gitu ya. Ibu juga yakin ya bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini kan dia berbicara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Pemirsa, sementara itu pengacara Otto Hasibuan mengungkap Peggy yang saat ini jadi tersangka tidak menginap di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan salah seorang warga yang saat itu menginap di rumah Pak RT menyebut Peggy tidak ada di lokasi. Nah sekarang ada 5, jadi kita tanya dulu. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah coba. Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang saat di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada masuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Memang dia Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal. Tapi waktu itu dia nggak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu Pemirsa, setelah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan sejak 21 Mei 2024, kini masa penahanan tersangka pembunuh Vina dan Eki, Peggy Setiawan diperpanjang selama 40 hari ke depan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki. Diketahui masa penahanan Peggy Setiawan telah selesai pada 9 Juni 2024. Perpanjangan masa penahanan dilakukan guna melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Aturan mengenai penahanan tersangka tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 24 dan 25.
Pada tingkat penyidikan, penahanan tersangka dapat diperpanjang maksimal 40 hari, sedangkan pada tingkat penuntutan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Nah, kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya dalam hati, Pak. Sebelumnya, Polda Jabar menangkap Peggy di kawasan Bandung, Jawa Barat. Usai penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan bahwa Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman paling tinggi hukuman mati. Dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Pemirsa, polisi telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Apakah kurang cukup bukti untuk jerat Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan tim pengacara Peggy Setiawan, ada Pak Muhtar Effendi, serta pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi Humas Polda Jawa Barat namun belum merespon pesan kami. Saya langsung sapa narasumber yang sudah bergabung, ada Pak Muhtar dan Pak Muzakir. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum saya ke Pak Muzakir, saya mau ke Pak Muhtar terlebih dahulu. Saat ini sudah diperpanjang selama 40 hari ke depan, dikatakan karena kurang berkas untuk kemudian kurang perampungan berkas. Sebetulnya berkas-berkas apa lagi yang dibutuhkan dan respon dari tim kuasa hukum serta Peggy sendiri dengan masa hukuman yang diperpanjang 40 hari ke depan ini bagaimana? Baik, selamat malam semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan surat perintah penahanan bulan 5 nomor 76 nomor 5 tahun 2024 bahwa klien kami PS dikenakan penahanan di kepolisian Jawa Barat, Polda Jawa Barat itu dari mulai tanggal 22 Mei 2024 karena memang PS ditangkap tanggal 21. Berdasarkan surat itu, habis masa penahanan pertama itu adalah tanggal 10 Juni 2024 per hari ini. Nah, kemudian karena memang setahu kami bahwa perkara ini belum dilimpahkan ke kejaksaan, maka berdasarkan undang-undang kepolisian atau penyidik berhak atau berwenang untuk melakukan penambahan penahanan sementara, yaitu paling lama 40 hari. Nah, tetapi sampai saat ini berita ini keluar, kami dari tim kuasa hukum PS belum menerima surat perintah penahanan lanjutan. Tadi saya sudah konfirmasi kepada Ibu Ketua, apakah surat dari pihak Polda sudah dikirim atau sudah diterima. Nah, Ibu Ketua menyampaikan sampai saat ini belum. Kami menunggu kalau memang klien kami dikenakan penahanan atau perpanjangan penahanan. Demikian. Oke, harusnya berarti keluar hari ini, namun sampai hari ini Peggy masih ada di dalam tahanan ya Pak? Ya, halo. Ya, Peggy harusnya keluar 10 Juni hari ini, namun hingga hari ini masih ada di tahanan meskipun belum ada surat perintah penahanan lanjutan ya? Pak Muhtar. Oke, saya langsung ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini dikatakan Peggy masih berada di tahanan meskipun belum ada surat perintah penahanan lanjutan. Ini sebetulnya bagaimana mekanisme yang harus dilakukan agar masa penahanan seseorang... pertama itu tanggal 10 Juni itu selesai. Siap. Baik, Pak Muhtar, ditahan dulu, saya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini belum ada surat perintah penanganan lanjutan. Katanya memang seharusnya mekanismenya seperti apa, Pak Muzakir? Ya, prinsipnya begini, dalam satu manajemen penahanan itu, kalau misalnya, kan harus ada catatan di situ di kantor kepolisian yang menahan itu. Ini nama siapa sampai tanggal berapa dan seterusnya. Nah, biasanya kalau manajemen yang bagus itu, sebelum hari H habis itu mesti keluar surat. Diperpanjang atau tidak diperpanjang gitu. Itu untuk azas kehati-hatian. Jangan sampai nanti lewat terus kemudian sehari baru keluar penahanan. Jadi sehari itu adalah penahanan yang tidak sah. Oleh sebab itu maka harus hati-hati karena itu berkenaan dengan nasib orang ya. Tadi saya katakan manajemen di papan tulis atau di tempat itu harus jelas. Kalau ini tanggal 10 habis, tanggal 9 sudah diurus dan sudah keluar. Sehingga penahanan perpanjangan itu start lagi adalah mulai tanggal 10 atau 11 begitu. Jadi itu sudah ready gitu. Jadi itu
ini urusannya waktu ya. Oke, sehingga baik, urusan saya sudah waktu dan tangkap Pak urusan Muzakir. manajemen surat, Lalu gitu kalau ya. misalnya kita melihat saat ini begitu ya, sampai sekarang masih dibutuhkan berkas-berkas lain. Kalau melihat dinamika saat ini yang terjadi dengan semua terpidana yang mengajukan juga keberatan penangkapan dan kemudian juga para advokat yang bergerak untuk melindungi terpidana lain begitu. Mengapa menurut Anda kasus ini kemudian semakin larut? Kenapa Peggy kemudian masih harus ditahan selama 40 hari ke depan? Ya, saya kira begini, filsafat menahan, dasar untuk menahan itu prinsipnya adalah mempercepat proses ya. Sehingga kalau tertahan itu ada di ruang tahanan, kalau memproses cepat itu ya tinggal panggil, masuk diperiksa, panggil, masuk diperiksa, di-cross dengan saksi yang lain. Nah kalau itu sudah masuk misalnya saja 20 hari itu ternyata itu juga belum clear gitu, itu menunjukkan bahwa tingkat proses pembuktian itu masih kurang ya, alat-alat bukti masih kurang, maka diperlukan perpanjangan gitu. Jadi kalau diperpanjang ternyata itu masih kurang lagi, ya itu nanti itu agak masalah sedikit ya, perpanjangan prinsipnya seperti itulah begitu. Jadi kalau itu yang terjadi seperti itu, itulah menunjukkan bahwa perkara itu pembuktiannya sulit gitu. Saya ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, pembuktian yang saat ini sudah diberikan dari kuasa hukum kepada pihak penyidik kepolisian apa saja dan yang dirasa masih kurang itu sampai saat ini masih didalami itu titik yang mana? Apakah ada pengakuan dari Peggy terhadap segala pertanyaan penyidik tentang kematian Vina dan Eki? Baik, sejak awal penangkapan klien kami, bahwa klien kami tidak pernah mengakui apa yang selama ini ditersangkakan kepadanya. Gitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang bukti apa yang kami sodorkan ke pihak kepolisian, ya, untuk sementara kami menyampaikan bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan tahun 2016, itu Peggy nyata-nyata atau PS nyata-nyata berada di Bandung. Dan itu semua ditegaskan oleh saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Pun termasuk juga bapaknya, yaitu Rudi. Nah bahkan dari pihak orang tuanya sendiri, yaitu Pak Rudi, sudah menunjukkan bukti tertulis tentang adanya slip pembayaran dari majikan beliau pada saat beliau dengan anaknya Peggy dan juga Robi bekerja di daerah Bandung. Sehingga dilakukannya penangkapan pada tanggal 21 Mei 2024. Justru kami ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat, per 2 hari yang lalu, tepatnya hari apa? Saya lupa harinya. Yang jelas kami sudah 2 hari yang lalu mengajukan penangguhan penahanan. Oke. Nah artinya begini, kalau memang dirasa bukti-bukti yang didapat oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat kurang, seyogianya atau lebih baik tolong surat yang sudah kami masukkan di kepolisian daerah Jawa Barat tentang permohonan penangguhan penahanan itu direspon sehingga ada rasa keadilan yang didapat oleh klien kami. Oke, bagaimana Pak Muzakir? Ada surat penangguhan penahanan yang sudah diberikan namun malah diperpanjang masa penahanan 40 hari ke depan. Menurut Anda memang ada urgensi yang sangat pentingkah hingga akhirnya penangguhan penahanan tersebut tidak digolkan, tidak diterima oleh polisi Polda Jabar? Jadi dalam hal kapan penyidik itu boleh menahan atau memperpanjang penahanan, itu sesungguhnya ada pertimbangan-pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif, gitu. Terutama yang terkait dengan pertimbangan subjektif inilah yang kadang-kadang agak menyulitkan. Mengapa kok masih diperpanjang dan seterusnya itu? Kadang-kadang kalau sudah pertimbangan subjektif itu agak sulit untuk bisa dijelaskan kepada publik atau siapapun lah gitu ya. Tapi kalau pertimbangan objektifnya saya kira jelas ya. Kan alasan-alasan objektif itu bisa dijelaskan kepada publik dan publik bisa menerima gitu ya. Oh kalau gitu memang perlu ditahan. Tapi kalau sudah alasan subjektif, misalnya itu berpotensi untuk melarikan diri. Misalnya lagi adalah untuk jangan sampai dia mengubah barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Itu kan pertimbangan subjektifnya.
Ya itulah yang kadang-kadang agak sulit dicerna tadi. Kalau misalnya ada surat permohonan itu bisa permohonan untuk dibantarkan dari tahanan bagaimana gitu. Ya itu sah-sah saja terdakwa atau tersangka maupun penasihat hukum boleh mengajukan itu. Itu pun ya kalau menurut pendapat saya ya berilah argumen-argumen objektif supaya nanti penyidik juga mempertimbangkan secara objektif pula bahwa kalau misalnya tadi argumennya bahwa itu minta supaya itu dibantarkan itu disebabkan karena bukti-bukti yang sekarang tidak cukup gitu. Berarti misalnya memang begitu. belum ada titik terang ya Pak Muzakir. Menurut Anda kenapa belum sampai saat ini belum ada titik terang begitu untuk mengungkap padahal tim kuasa hukum sudah memberikan berbagai macam alat bukti untuk mengkonfirmasi argumennya. Tapi kenapa sampai saat ini belum ada titik terang menurut Anda? Yang pertama itu urusan waktu ya. Urusan waktu ini sudah 8 tahun yang lalu. Jadi agak problematik lah kalau misalnya darah dan sebagainya itu semuanya sudah kering, sudah berganti lah, situasinya sudah agak sulit untuk dilakukan itu. Yang kedua, untuk mengingat kembali para saksi itu juga agak kurang tepat juga gitu, atau istilah bahasanya terjadi human error lah gitu. Ingatan yang dulu dengan ingatan sekarang gitu. Itu yang sulit. Sehingga dengan demikian kalau tiba-tiba sekarang itu adalah penyidik mengekspos sedemikian rupa bahwa seolah itu dia sebagai pelaku, itu pun juga sulit juga, nanti penyidik juga akan sulit membuktikannya bagaimana. Kami berharap sebagai seorang akademisi untuk meminta agar supaya penyidik juga harus objektif ya, dengan alat-alat bukti yang objektif untuk bisa membuktikan bahwa apakah benar dia sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku utama tindak pidana pembunuhan dan dugaan perkosaan itu. Kalau itu tidak ya dari awal sebaiknya harus segera penyidik yang objektif aja, nggak terlalu memaksakan diri untuk bisa ini harus masuk. Sementara yang dua tersangka lainnya yang sebanyak diekspos itu sama sekarang hilang, seolah-olah itu adalah kesalahan di dalam menyebutnya. Saya kira alasan-alasan itu tidak bisa diterima kalau tidak dengan bukti-bukti yang nyata begitu. Jangan kalau saya itu mengkambing hitamkan satu orang saja begitu ya Pak Muzakir ya. Ya itulah yang menurut pendapat saya, kalau sempat tadi penyidik mengatakan bahwa yang diperiksa orang itu disebut namanya dalam putusan pengadilan. Kalau kita ngomong bahwa itu adalah fiktif dan sebagainya, bukankah itu menghina pengadilan gitu? Ya, itu yang saya khawatir proses perkara ini menjadi masyarakat pun tanda tanya, secara hukum tanda tanya, dan hakim pun juga greget juga. Kenapa putusan kami dianggap sebagai sesuatu yang fiktif, itu hanya salah sebut saja gitu. Padahal dia diperiksa gitu loh. Baik Pak Mukhtar, terakhir ini sekarang banyak sekali kemudian terpidana yang juga angkat bicara, terakhir kemudian Saka Tatal yang sudah keluar menyatakan akan mengajukan pra-peradilan begitu, menganggap bahwa ia mengklaim tidak bersalah atas kasus kematian Vina dan Eki. Apakah jika nanti klien Anda ditetapkan sebagai tersangka pula dan kemudian ditetapkan menjadi pembunuh Vina dan Eki oleh pengadilan akan melakukan proses hukum yang sama? Oh, jelas. Karena apa? Karena dari sejak awal pihak kepolisian pun tidak bisa menunjukkan secara jelas dan nyata apa atau barang bukti apa dan petunjuk apa yang bisa mengarah kepada klien kami sehingga dilakukan penangkapan terhadap klien kami. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan Dr. Muzakir bahwa alasan-alasan untuk diajukannya penahanan itu sudah kami tuangkan di dalam surat permohonan permohonan penangguhan penahanan. Justru kami merasa semakin ke sini semakin kalau dibilang kita bingung. Malah kalau menurut kami kepolisian malah terkesan mengada-ada. Contoh kemarin klien kami kok malah dites psikologinya. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apa urgensinya tes psikologi dengan kasus yang sedang dihadapi oleh klien kami, begitu. Itu udah pertanyaan besar sebetulnya. Cuman kenapa kemarin kita tetap melaksanakan itu, melaksanakan tes psikologi sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian. Awalnya kita memang sudah menolak untuk dilakukan. Bahkan per hari besok ini ibunya dan bapaknya itu mau dites psikologi juga. Ini kan menurut saya semakin mengaburkan. Ya, intinya masih akan dilakukan segala proses hukum yang bisa membela, melindungi klien Anda dari tersangka untuk kasus pembunuhan kasus Eki dan Vina 2016 silam.
karena meyakini bahwa ia bukanlah pelaku. Ya, terima kasih Pak Muhtar, kami mohon maaf harus dipotong karena waktu durasi kami terbatas. Pak Muhtar, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, terima kasih sudah bergabung, dan juga Pak Muzakir, Prof. Muzakir, terima kasih sudah bergabung bersama iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat.